Dahulu kala, tak jauh dari pelabuhan Lembar, terdapat sebuah kerajaan. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja bijaksana bernama Datu Tuan. Di kerajaan tersebut, Datu Tuan menghabiskan waktunya bersama sang permaisuri yang cantik bernama Dewi Mas. Suamiku, kau nampak murung belakangan ini. Kalau boleh tahu, sebenarnya apa yang mengganggu pikiranmu? Istriku, ini sungguh berat bagiku untuk mengatakannya padamu. Katakan saja suamiku, siapa tahu aku bisa mengurangi beban pikiranmu. Sebelumnya, aku minta maaf istriku. Seperti yang kau ketahui, kita telah lama berumah tangga. Namun, tak jua diberi momongan. Sementara aku kian tua. Kita perlu penerus untuk membawa kerajaan ini agar tetap makmur. Oleh karena itu, aku meminta izinmu supaya diperbolehkan menikah lagi untuk memperoleh keturunan. Sungguh keputusan yang berat. Namun, jika demi negeri ini, aku harus ikhlas oleh keputusan yang diambil olehmu selaku raja. Tentunya engkau telah memikirkan ini matang-matang. Aku harus mendukungmu. Terima kasih istriku, aku akan tetap memperhatikanmu. Kasih dan sayangku padamu tak akan pernah berubah. Iya, suamiku. Setelah mendapatkan persetujuan dari istrinya, Datu Tuan melangsungkan pernikahan. Datu Tuan memperistri seorang putri dari Pati Aur yang bernama Sunggar Tutur. Hari demi hari mereka lalui bersama. Lambat laun perhatian Datu Tuan kepada Dewi Mas semakin berkurang. Sekalipun perhatian Datu Tuan semakin tercurahkan kepada Sunggar Tutul, namun Dewi Mas tetap bersikap sabar. Ia tetap mendoakan suaminya dan semuanya agar tetap sejahtera. Hingga sebuah kabar mengejutkan terjadi. Dewi Mas tiba-tiba dikabarkan hamil. Dewi Mas tentu merasa senang karena penantiannya selama ini telah terwujud. Akan tetapi, tidak semuanya merasakan senang mendengar kabar kehamilan Dewi Mas adalah Sunggar Tutul, sang istri muda Datu Tuan. Ini tidak bisa dibiarkan. Perhatian raja hanyalah untukku seorang. Sunggar Tutul segera menemui suaminya tersebut untuk membujuknya agar Dewi Mas tersingkir. Suamiku, tidakkah kau merasa janggal? Dewi Mas tiba-tiba hamil. Tentu, ini bukan berita bagus untuk disebarkan kepada rakyat. Kau ada benarnya juga. Datu Tuan terhasut oleh omongan Sunggar Tutul. Ia pun mengusir Dewi Mas keluar istana. Dewi Mas akhirnya diasingkan di sebuah pulau, diantar oleh pengiringnya. Dewi Mas tentu merasa sedih. Ia tinggal di pulau kecil yang tak berpenghuni. Di pulau tersebut, Dewi Mas mencoba bertahan hidup dengan memanfaatkan tanaman sayur yang ada. Hari terus berlalu, hingga suatu ketika ada kapal berlabuh di pulau tersebut. Nahkoda dan awak kapal pun turun.
Ia pun kaget bertemu dengan Dewi Mas. Ia disambut baik oleh Dewi Mas. Aku tak menyangka ada orang di pulau ini. Terlebih, dia adalah seorang wanita hamil. Nama aku Dewi Mas, Tuan Nahkoda. Aku telah berhari-hari tinggal di sini. Sebenarnya apa yang membuatmu berada di tempat asing seperti ini? Dewi Mas pun mulai menceritakan semuanya kepada Nahkoda. Dewi Mas pun juga meminta kepada Nahkoda untuk bersedia mengantarkannya ke Pulau Bali. Sungguh malang nasibmu. Aku turut prihatin. Aku akan membantumu ke Pulau Bali. Kebetulan aku sedang menuju ke sana. Akhirnya Nahkoda mengantarkan Dewi Mas untuk keluar dari pulau tersebut menuju ke Bali. Di Pulau Bali, Dewi Mas melahirkan 2 putra-putri kembar yang ajaib. Putranya lahir bersama sebatang keris sakti dan putrinya lahir bersama sebatang panah sakti. Putranya diberi nama Raden Nuna Putra Janjang dan putrinya diberi nama Putri Anjani. Waktu terus bergulir secara cepat. Tak terasa kedua bayi kembar tersebut tumbuh menjadi seorang pria yang gagah dan wanita yang anggun. Suatu ketika Raden Nuna Putra Janjang ingin mengetahui dirinya lebih dalam. Ibu, bolehkah aku bertanya suatu hal? Tentu saja anakku, apa yang hendak kau tanyakan? Sebenarnya siapakah ayahku itu? Kenapa aku dan Dewi Rinjani terlahir tanpa ayah? Mendengar itu, Dewi Mas pun sedikit terkejut. Dewi Mas menceritakan semua kisahnya kepada putranya tersebut. Mendengar cerita ibunya, Raden Nuna merasa tak percaya, sekaligus marah. Ini tidak bisa dibiarkan. Ibu berhak mendapatkan kebahagiaan. Aku harus menemui ayah. Tenangkanlah dirimu, nak. Ibu, izinkan aku untuk menyeberang menemui ayah. Ibu merestui kepergianmu, nak. Pesan ibu, berhati-hatilah saat perjalanan. Jaga sikapmu. Berhari-hari, Raden Nuna mengarungi lautan demi bertemu dengan ayahnya, Datu Tuan. Setelah sekian lama, akhirnya Raden Nuna pun menapakkan kakinya di pelabuhan Lembar. Raden Nuna mulai menyelusuri daerah itu, mencari pusat kerajaan Datu Tuan. Hingga ia akhirnya tiba di kerajaan Datu Tuan. Permisi pengawal, aku hendak bertemu dengan Datu Tuan. Siapa kau? Apa urusanmu ingin bertemu dengan Baginda Raja? Mohon maaf tuanku, aku belum bisa mengatakannya hingga bertemu dengan Datu Tuan. Sombong sekali kau. Raja tidak bisa ditemui semaumu. Pertarungan Raden Nuna dan pengawal pun tak terelakkan. Pertarungan sungguh berlangsung sengit. Semua pengawal kerajaan berhasil dikalahkan Raden Nuna karena kesaktiannya. Pertempuran itu pun terdengar di telinga Datu Tuan. Ia segera turun tangan untuk mengatasi keributan itu. Namun, ketika hendak melawan Raden Nuna, sebuah kejadian aneh terjadi. Tiba-tiba terdengar suara dari angkasa. Datu Tuan, Datu Tuan. Siapa itu? Siapa di sana? Keluarlah. Hentikan ranggamu. Janganlah bertarung dengannya. Jangan bertarung dengan anakmu sendiri. Hah? Anakku? Anakku? Jangan-jangan kau. Siapakah namamu anak muda? Siapakah ibumu? Perkenalkan, nama hamba Raden Nuna Putra Janjang. Putra dari seorang ibu yang bernama Dewi Mas.
Oh, anakku, maafkan ayahmu yang tak mengenalimu. Di manakah ibumu? Apakah ia baik-baik saja? Beliau baik-baik saja, ayah. Akhirnya Datu Tuan pun menjemput istrinya, Dewi Mas, untuk kembali ke istana. Sekembalinya ke istana kerajaan, Dewi Mas tak menaruh dendam pada Sunggar Tutul. Mereka hidup damai. Beberapa tahun kemudian, Raden Nuna kian bertambah dewasa. Ia menggantikan Datu Tuan sebagai raja. Sementara itu, Datu Tuan yang makin tua nampak semakin bijaksana. Dewi Rinjani sering menemani ayahnya tersebut. Hingga suatu hari, Datu Tuan mengajak putrinya tersebut untuk bertapa di gunung. Datu Tuan bertapa dengan sungguh-sungguh dan khusyuk. Begitu pula Dewi Rinjani. Ia sungguh khusyuk dalam berdoa, memohon kepada Sang Kuasa agar diberikan ketentraman dan kesejahteraan untuk semua rakyat kerajaannya. Ternyata para jin mendengar kehusyuan Dewi Rinjani. Maka ia pun diangkat sebagai ratu oleh para jin dan terus tinggal di gunung tersebut. Thinking of you, thinking of you.